hubungan kita hanya akan menjadi masalah buat kamu, tahu gak? Dan untuk kebaikan kamu, mulai detik ini Vicky, kamu gak usah temuin saya lagi. Ma, semua ini untuk kepentingan Vicky, untuk masa depan Vicky. Mama mau dia menikah dengan keluarga Sarah yang jelas-jelas sudah bangkrut itu. Tanpa persetujuan Sarah, pertunangan itu tidak mungkin dibatalkan. Justru Sarah yang mengutus kami ke sini untuk membatalkan pertunangan mereka serta membatalkan perjanjian itu, Pak. Jadi saya minta secepatnya Bapak kembalikan uang itu pada kami. Cukup! Saya menyesal pernah mencintai perempuan seperti kamu. Vicky! Vicky! Gila lu ya. Lihat jatuh ke jalan lu. Apa lu? Otak lu. Kalian ini keterlaluan. Sekarang Vicky salah paham sama saya. Sarah, udahlah. Toh kalian juga kan sedang bermasalah. Lambat laun juga akan putus juga. Apa yang terjadi antara saya dan Vicky itu gak ada urusannya sama kalian. Jadi kalian gak berhak ikut campur. Sarah, saya punya hak. Kamu nih adik saya. Saya berhak ikut campur semua urusan kamu termasuk pertunangan kamu dengan Vicky. Tapi perbuatan yang itu mempermalukan saya, Kak. Saya malu, Kak. Sarah, dengar ya. Semua kebutuhan hidup kamu itu ditanggung oleh kakak kamu, Jaihan. Jadi apa salahnya sih kalau kamu nurutin dia? Tapi bukan berarti kalian bisa memperlakukan hidup saya seenaknya, kan? Kalau gitu kenapa gak kalian jual aja saya sekalian? Sarah! 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 Ada apa sih? Enggak, Ma, nggak ada apa-apa. Sarah aja tiba-tiba jadi cengeng nggak jelas gitu. Udah, Mama. Mama istirahat aja ya. Nanti juga Sarah pulang kok. Ayo. Susah banget sih tuh anak. Jadi runyam. Kaget ya aku ada di sini. Nggak perlu kaget sayang. Apapun yang terjadi sama kamu dan dimanapun kamu, aku selalu tahu. Karena aku peduli sama kamu, aku sayang sama kamu. Vicky, jangan pergi dulu dong, Vicky. Kamu ingat nggak? Dulu kita menghabiskan waktu di tempat ini kalau kita lagi bete. Kamu ingat nggak? Kita mabuk, kita ketawa sampai pagi. Kamu inget kan? Kenapa, Vic? Sarah, dia udah gak mencintai kamu lagi, Vic. Dia gak peduli sama kamu. Kita mulai sekarang ya. Mana tangan kamu? Cuma aku yang bisa membahagiakan kamu. Cuma aku yang peduli sama kamu, sayang. Kamu minum ya? Ayo. Ayo sayang. Ayo. Kita habiskan malam ini berdua ya. Ayo minum sayang. Ayo diminum. Terus sayang, terus. Terus. Kita minum lagi ya sayang. Ayo kita minum sekali lagi. Habiskan sayang, habiskan. Ma, memangnya dia kemana? Mama nggak tahu, Dil. Tapi kamu harus cari dia. Sarah sedang sedih dan marah. Mama takut terjadi apa-apa sama dia, Dil. Mama gak usah khawatir. Saya akan cari dia. Mama tenang ya.
Jadi dia sama sekali nggak mau hubungi kamu, Vi. Gitu ya? Iya. Makasih ya, Vi. Gimana, Dil? Dia juga nggak mau hubungi Vivi, mah. Kemana kamu, Sarah? Gara-gara uang kamu mutusin pertunangan kita. Kamu kan tahu saya sangat mencintai kamu. Saya nggak butuh kebohongan seperti itu lagi. Vicky. Cukup. Saya menyesal pernah mencintai perempuan seperti kamu. Mau minum ini ya? Makasih, Dil. Mama nggak usah mengkhawatirkan Sarah lagi. Ya, biar saya mencari dia di luar. Ngapain sih nyari-nyariin Sarah segala? Kucing aja kalau lapar pulang kok. Kamu bisa nggak sih diam? Memangnya kenapa, ha? Dan apa hak kamu ngarang orang saya, Dil? Cukup, Hana. Mama berani bentak saya sekarang ya? Semakin hari kamu semakin tidak punya sopan santun. Mungkin karena merasa kamu sekarang punya kuasa ya. Mama bergantung pada suami kamu. Tapi kamu harus ingat, Jehan adalah anak Mama. Dan Mama ini mertua kamu. Jadi kamu tidak bisa berbuat seenaknya di hadapan Mama. Ngerti? Jadi setan. Saya bilang juga apa? Dasar kucing, kau lapar ya pulang juga. Kenapa gak mampus lagi sih sekalian? Badannya panas, Ma. Pengen kita bawa ke dokter aja. Ngapain ke dokter? Gak usah. Ke dokter itu perlu biaya. Ngabis-ngabisin duit aja. Hana, Sarah sakit. Lantas kenapa? Memangnya setiap sakit harus dibawa ke dokter? Manja banget sih. Palingan cuma demam, besok juga sembuh kok. Lagian malam-malam pakai hujan-hujanan segala. Nyari penyakit namanya. Bikin repot. Adil, ini jual berapa saja dapatnya ya? Enggak, Ma. Ini cincin kawin Mama. Ini kenang-kenangan dari Papa untuk Mama. Ini cuma benda, Adil. Mama rela kehilangan sejuta benda seperti ini. Yang penting, Mama tidak kehilangan anak-anak Mama. Vicky. 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 Oh, Vicky. Sarah. Vic, Sarah terus yang kamu panggil. Ini Della, Vic. Lihat. Ini Della, Vic. Kita akan bersenang-senang malam ini, sayang. Kita akan bersenang-senang. Vicky!
mau kamu. Aku akan berikan sesuatu yang indah buat kamu, sayang. Halo, Ini siapa ya? ini Della. Della. Tapi kan ini HP-nya Vicky, kok ada sama kamu sih? Kamu baru tahu ya, kalau Vicky setiap hari selalu nginep di tempat saya. Dan kami selalu melakukan... Halo? Halo? Vicky nginep di rumahnya Della. Kok non Della malah tidur di sofa ya? Kenapa nggak tidur di kamar ya sama Mas Vicky? No, apa toh ya? Kok gue ada di sini? Kamu tadi malam mabuk berat. Jadi daripada aku bawa pulang dan orang tua kamu marah, ya aku bawa ke sini. Memangnya kenapa? Buat semalam. Makasih ya. Kamu hebat banget. Gak mungkin! Jangan sembarangan kamu! Gila kamu! Kali ini kamu gak akan bisa lepas dari aku lagi, Vic. Mas Adil. Kamu ngapain datang ke sini? Saya mau ketemu sama Sarah, Mas. Saya mau minta maaf. Sebelum kamu datang dan minta maaf sama Sarah, jawab pertanyaan dari saya. Kenapa, Mas? Di mana kamu tidur tadi malam? Apa maksud Mas Adil? Jawab aja pertanyaan saya. Di mana kamu tidur tadi malam? Saya tidur di rumah Della. Kamu ini benar-benar laki-laki kurang ajar. Kamu tahu? Kamu ini benar-benar nggak punya harga diri. Tadi malam, kamu tidur dengan cewek lain. Sekarang kamu datang ke sini ke tempatnya Sarah untuk minta maaf. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Tunggu dulu, Mas. Ini salah paham, Mas. Saya bilang pergi! Pergi dari sini! Mas, dengerin dulu saya bicara, Mas. Itu untuk laki-laki yang gak punya harga diri seperti kamu. Dan kamu tidak akan pernah ketemu dengan Sarah. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu nggak balik ke rumah Fauzan? Enggak, Pi. Feby mau istirahat di rumah Papi aja. Terus Fauzan gimana? Fauzan biar tinggal di rumah orang tuanya aja, Pi.
Kenapa begitu? Tapi kamu nggak menyakiti dia, kan? Memangnya Feby bilang apa, Pi? Dia tidak bilang apa-apa, tapi ingat Fauzan, Feby putri saya satu-satunya. Siapa yang menyakiti dia, berarti menyakiti saya juga. Siapa yang berani menyakiti saya akan balas. Ingat itu. Seharusnya kamu ceritakan keadaan perkawinan kita pada papi kamu, Feb. Maksud kamu? Ya, nggak ada lagi yang bisa kita pertahanin dalam perkawinan kita. Tega kamu, Zan, yang ngomong seperti ini? Setelah apa yang terjadi? Kita ini baru kehilangan bayi kita, Zan. Tapi, Feb, nggak ada gunanya juga mempertahankan perkawinan yang seperti ini. Justru akan buat kita berdua semakin sengsara. Enggak! Saya udah berkali-kali bilang sama kamu, Zan. Saya nggak mau cerai dari kamu. Saya nggak akan lepasin kamu sebelum kamu dan simpanan kamu itu hancur di tangan saya. Ayo sayang, kita makan sama-sama ya. Belakangan ini Mama lihat kamu jarang sekali makan. Papa tahu kenapa kamu jadi seperti ini. Kamu mikirin Sarah terus, kan? Papa nggak nyangka kalau Papa punya anak cengeng seperti kamu. Sudah pas, sekarang waktunya kita makan. Kita nggak perlu bicarakan hal yang nggak penting. Ma, justru ini harus kita bicarakan. Kalau tidak, kasihan dia. Kamu memikirkan Sarah terus, sedangkan dia belum tentu memikirkan kamu. Buktinya apa? Dia tega memutuskan pertunangan kamu. Vicky, di dunia ini masih banyak gadis lain yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar daripada Sarah. Cari yang seperti itu. Maksudnya gadis yang punya orang tua kaya gitu? Biar Papa bisa tipu seperti Papa tipu orang tua Sarah. Hah? Vicky! Vicky, tunggu! Lancang sekali mulut anak itu. Kamu yakin ini rumahnya, Han? Menurut alamatnya sih benar. Permisi! Permisi! Nyari Bu Ale ya, Bu? Iya. Bu Alenya udah pindah. Pindah? Pindahnya kemana, Bu? Wah, kurang tahu Bu Alia pindah kemana. Permisi, Bu. Aduh. Gimana ya? Kamu senang dengan rumah ini? Senang banget, Mas. Makasih ya udah menyiapkan semuanya untuk saya. Kamu gak usah berterima kasih. Apapun akan saya lakukan buat kamu dan buat bayi kita. Gak mungkin! Dia gak mungkin melakukan hal itu. Kalau lu masih nggak percaya dia nginep di tempat gue, ada saksinya kok. Tanya aja sama anak pungut itu. Jadi bener apa yang dibilang Bella, Kak.
Iya. Kenapa Kak Adil nggak bilang? Saya nggak mau bikin kamu sakit hati, Sahar. Udah, Sahar. Nggak ada gunanya kamu menangisi orang seperti itu. Kak, selama ini saya pikir dia anak baik, Kak. Ternyata dia bajingan. Sahar, harus kamu bersyukur. Kamu tahu soal ini dari sekarang. Dia bukan laki-laki yang tepat untuk kamu. Vicky, ada apa, Pak? duduk sebentar. Papa mau bicara. Saya capek, Pak, mau istirahat. Vicky, setelah kamu melakukan sesuatu dengan Dela, sekarang kamu mau menghindar. Maksud Papa apa? Dela bilang ke Papa, 4 hari yang lalu kamu tidur dengan Dela. Betul? Adil, apa betul kamu diterima kerja, Nak? Iya, Ma. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kapan kamu mulai kerja? Mereka sih mintanya minggu depan. Kalau kamu udah sibuk kerja, siapa yang jagain Mama? Saya lagi. Jadwal kerjanya malam, Kohan. Siangnya saya bisa nemenin Mama. Jadi, kamu gak akan direpotin lagi. Adil, apa kamu gak apa-apa kerja malam? Gak apa-apa, Ma. Siangnya saya nemenin Mama, sementara Sarah kuliah. Kamu memang anak yang berbakti ya. Mama selalu berdoa buat kamu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia buat kamu ya, Nak ya. Ya, berarti kamu juga harus membantu anggaran rumah tangga, anggaran belanja, dan lain-lain. Jangan mau enaknya aja. Tanpa kamu kasih tahu, Hana, saya akan bantu. Bagus deh. Mama harus percaya sama saya, Pak. Papa harus percaya sama saya. Vicky tidak mungkin melakukan hal indah seperti itu. Vicky nggak mungkin. Itu Dela, Pak, yang mengada-ngada, Pak. Dela bilang waktu itu kamu dalam keadaan mabuk. Jelas dong kalau kamu nggak ingat apa-apa. Pak, denger dulu. Cukup! Jangan mengelak. Sebagai laki-laki, kamu harus sportif. Harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. 2 minggu lagi, Papa Dela akan datang ke Jakarta. Papa dan Mama akan menemui dia untuk membicarakan pernikahan kamu dengan Dela. Itu keputusan Papa. Pak. Jadi kamu bener-bener mau tunangan sama Vicky? Pasti dong, Dela. Vicky tuh emang pantas banget buat kamu. Gak ada cewek lain deh selain kamu yang pantas. Bisa aja kamu. Selamat ya. Cheers. Akhirnya dia akan jadi milik aku. Bener kan aku bilang, dia pasti jadi milik kamu. Iya. Sarah, pertunangan itu cuma rencana mereka. Mana mungkin saya mau bertunangan sama Dela? Dengerin dulu dong. Tapi kamu gak menolak kan? Sarah, please. Aku cuma sayang sama kamu, cuma cinta sama kamu. Gimana mungkin aku mau ditunangin sama Dela? Cukup, Vicky. Saya gak mau denger kebohongan kamu lagi. Mulai sekarang kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Selamat tinggal. Sarah! Sarah! Ah! Del, rajin banget lu. Pengen cepet-cepet naik gaji lu. Kagak bakalan. Bul, yang namanya kerja itu harus rajin. Lu ngapain
Ngapain sih kesini? Udah lu balik sana ke tempat lu. Bosan gue di depan. Dari tadi gue sendirian, kagak ada tamu bareng atu. Gue tungguin sejam 2 jam masih kagak ada tamu satu-satu acan. Ngomong-ngomong, gimana lu kerja di sini? Enak? Iya, Bul, alhamdulillah. Kalau bukan karena lu, gue nggak mungkin kerja di sini. Lu pakai ngomong begitu, ada juga gua Dil yang makasih sama lu. Kalau nggak ada lu, Cici kagak bakalan selamat. Gimana kabarnya Cici? Alhamdulillah, baik. Gue juga pengen ngelamar dia, Dil. Lu mau ngelamar dia? Iya. Selamat ya, Bul. Dukung gue ya. Pasti. Jangan lupa dukung. Iya, pasti. Bul-bul spasi Cici. Sana, Blik. Sana. Han, lo harus ambil perhiasan punya lo. Gue gak mungkin nyimpen lama-lama. Tanggung jawabnya besar kalau kejadian apa-apa. Aduh, Tat. Tolong dong, gue belum bisa ngambil perhiasan itu sekarang, Tat. Gue masih belum berani nyimpen di rumah ini. Tat, gue tuh takut banget kalau Lo tahu kan, minggu ini gue harus ke Amerika. Gue mau merit. Banyak persiapan yang belum beres. Urus surat-surat lah. Lu nih, pokoknya lo harus ambil sekarang. Kalau lo gak ada waktu, gue bakal anterin ke rumah lo. Tat, aduh, Tati. Aduh, Tat, please dong, perhiasan itu. Perhiasan apa, Han? Ini saya, Feby. Kak Feby, sorry Kak, tadi barusan ada teman nawarin perhiasan. Iya, modelnya bagus banget, tapi harganya mahal banget, tau gak sih Kak? Katanya harga temen, tawar-tawar gak dapet, nyebelin kan? Ya udah, daripada kamu bete, mendingan temenin saya shopping. Shopping? Mau, kebetulan banget Kak. Tapi ada imbalannya kan, nemenin. Beres. Oke, aku dandan dulu ya. Ya udah, nanti saya jemput ke sana ya. Pasti. Oh, it's safe for shopping. Oh, udah lama banget gak shopping. Kakak lihat perempuan yang pakai baju merah itu, lihat itu. Emangnya siapa dia? Itu kan perempuan yang Kak Feby cari-cari. Maksud kamu? Dia selingkuhannya Kak Fauzan. Apa? Tunggu. Jangan dong. Itu sama aja Kak Feby mempermalukan diri sendiri. Kita cari cara lain ya. Perempuan murahan. Siapa kamu? Mau apa kalian? Kamu mau tahu siapa saya? Saya istri sah dari suami yang kamu rebut. Kak Feb, udah sekarang ajar sekalian biar mampus si cewek. Aduh, sakit. Bayi saya. Aduh, sakit. Ampun. Memangnya kemarin kamu mikirin perasaan saya? Tolong bayi saya, tolong. Sakit. Kita pergi aja. Aduh. Dia berdarah, kamu lihat kan? Iya, Kak Feby santai aja dong. Lagian emang dia pantas kok dapat ganjaran kayak gitu. Kak Feb, lihat deh. Baju-bajunya Alia mahal-mahal semua Kak Feb. Lihat aja. Tuh, ya kan?
sakit perut saya. Ayo Pak, kita tolong Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo kita bawa ke dokter yuk. Aduh, sebentar ya Pak, sabar ya. Hei, Kak Tati. Hai, Sarah. Kak Hananya ada? Kak Hana kayaknya pergi deh, Kak. Kemana ya? Nggak tahu. Lama nggak ya? Waduh, saya nggak tahu juga tuh, Kak. Gimana ya? Emang ada apa sih, Kak? Penting ya? Penting sih. Aku mau ngasih ini. Ya udah, kalau gitu titipin ke saya aja. Ya udah deh. Tapi tolong ya, langsung kasih ke Hana ya. Iya, nanti saya langsung sampein ke Kak Hana kok. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Oke. Makasih ya. Iya, Kak. Titipan buat Kak Hana dari Kak Tati, mah. Titipan buat Hana? Kenapa kamu lihat-lihat, Sarah? Gak boleh kan? Ini milik orang lain, Nak. Tapi, Mah, Mama lihat dong, Mah. Mah, ini. Loh, ini kan? Iya, ini kan kotak perhiasan yang Mama kasih ke Kak Hana dulu. Iya, tapi Hana bilang perhiasannya hilang. Ya itulah, Ma. Saya tahu Kak Hana bilang hilang. Dan Kak Adil yang dituduh jadi pencurinya. Loh, apa ada bengong? Ada apa sih, Mah? Sar? Adil, kamu masih ingat kan? Waktu dituduh oleh Hana mencuri perhiasannya? Iya, kenapa? Ini perhiasan yang dia bilang hilang itu, Kak. Kok ada sama Mama? Bukan sama Mama, tapi ada sama Hana. Halo semuanya. Ya ampun, mukanya kok pada tegang banget sih. Saya habis shopping loh. Lihat ini. Coba kamu jelaskan soal perhiasan ini, Hana. Dulu Kak Hana nuduh Kak Adil ngambil perhiasan ini kan? Tadi teman Kak Hana, Kak Tati datang ngembalin perhiasan ini. Berarti barang ini tidak pernah hilang. Kamu bohong kan? Enggak, Mah. Itu bukan perhiasan punya saya, Mah. Bukan, itu punyanya si Tati. Jangan bohong kamu. Mama masih ingat karena perhiasan ini dari Mama. Dan Mama tidak mungkin salah. Ya udah kalau Mama nggak percaya. Susah ya ngomong sama orang udah tua. Saya itu mengeyel. Hana, kamu kalau bicara jangan sembarangan. Kenapa? Salah. Salah kalau saya bilang Mama itu udah tua, tukang ngeyel dan so tau. Dan kamu cuma anak comberan dari comberan, tau? Jaga mulut Kak Hana ya. Kamu, Sarah, berani-beraninya nampar saya kamu, lepasin nggak? Lepasin! Anjar! Awas! Apaan ini? Dia jorokin saya, Jack! Seko! Udah, Jack! Dari Mah! Dari Mah! Anak ini harus dikasih pelajaran! Keluar!
nggak mau lihat lu lagi di rumah ini. Pergi dan jangan pernah kembali sini lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.